orang tua dan para audiens sekalian, perkenalkan saya Gregory Jos Adrianto dan akan menjadi moderator, serta rekan saya Kenneth yang akan menjadi notulis pada sesi kali ini. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi research paper dari kelompok 75 yang beranggotakan Jason Mulia Saputra, Richard Brian Antonius, Cornelius Anthony Efrain Naibaho dengan judul penelitian perbandingan efektivitas singkong, tebu, sirsak sebagai sumber alkohol. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari yang akan saya pandu dan akan ditutup dengan kalimat penutup dari kelompok. Presentasi dapat dimulai dari sekarang. Selamat siang para penguji dan juga audiens sekalian. Kami dari kelompok 75 hari ini akan mempresentasikan penelitian kami, mengenai RP perbandingan efektivitas singkong, tebu, dan sirsak sebagai sumber alkohol. Saat ini tebu merupakan sumber penghasil alkohol utama di Indonesia. Hal ini pun menyebabkan banyak lahan tebu yang di Indonesia yang semakin berkurang. Fenomena ini sendiri membawa dampak signifikan terhadap produksi alkohol di Indonesia yang seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti untuk perawatan medis dan juga untuk minuman beralkohol. Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas penghasilan alkohol dari singkong, tebu, dan juga sirsak, yang bertujuan untuk mencari alternatif penghasil alkohol selain tebu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Metode penelitian ini mencakup fermentasi dan distilasi. Juga hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam skala 20 mili, sirsak menghasilkan alkohol terbanyak, yaitu 11 ml, diikuti dengan singkong yang menghasilkan 7 ml, dan yang terakhir adalah tebu dengan hasil produksi 6 ml. Sirsak dan singkong dapat digunakan sebagai bahan alternatif dalam membuat alkohol selanjutnya untuk menjaga produksi alkohol Indonesia agar tetap berjalan dengan lancar. Oke, untuk daftar isinya, yang pertama ada pendahuluan, dilanjuti dengan tujuan, rumusan masalah, hipotesis yang ada, variabel penelitian, metode penelitian, hasil data, kesimpulan, dan juga saran. Dalam ilmu kimia sendiri, alkohol adalah istilah yang umum bagi semua senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Di Indonesia, sumber alkohol atau etanol dalam minuman beralkohol dan alat medis paling banyak berasal dari tebu. Lahan tebu di Indonesia sekarang sudah mulai berkurang dan tidak semua lahan dapat menghasilkan alkohol dengan cara efektif. Alkohol didapat dari proses fermentasi yang dilakukan melalui proses respirasi anaerob. Saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian kami. Tujuan kami ada 3. Yang pertama, pastinya adalah menghasilkan alkohol dari 3 sumber, yaitu tebu, singkong, dan sirsak. Yang kedua, kita membandingkan efisiensi dan efektivitas dari masing-masing sampel. Lalu yang ketiga dan yang paling penting, kami menyimpulkan tanaman alternatif terbaik untuk produksi alkohol. Lalu rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apakah ada tanaman yang lebih efektif untuk menghasilkan alkohol dibandingkan tebu? Yang kedua, tanaman jenis apakah yang menghasilkan alkohol terbanyak? Lalu yang terakhir, tanaman manakah yang paling efektif sebagai sumber alkohol jika dilihat dari harga alkohol per mililiter yang dihasilkan? Variabel penelitian kami, yang pertama variabel kontrol, yaitu perlakuan fermentasi pada 3 sampel kami, yaitu tebu, singkong, dan sirsak. Perlakuan yang sama maksudnya adalah jumlah penambahan gula, ragi, dan juga durasi fermentasi dan juga distilasi. Lalu variabel bebas, yaitu jenis tanaman yang digunakan sebagai penghasil alkohol, yaitu 3 itu, tebu, singkong, dan sirsak. Lalu yang terakhir variabel terikat,
yang ingin kita teliti adalah jumlah alkohol yang dihasilkan oleh setiap tanaman. Jadi pada session kami ini metode penelitian kami adalah eksperimen dan ada 3 bagian penting dari metode penelitian kami. Yang pertama ada fermentasi. Jadi pertama-tama buah-buah yang telah kami kumpulkan akan kami lakukan fermentasi dan hasilnya akan dilakukan distilasi untuk dipisahkan antara larutan dan juga alkoholnya, dan hasilnya akan dipertimbangkan kembali satu sama lain agar dapat mendapatkan hasil yang paling efektif. Oke, kita masuk ke bagian alat dan bahan. Alat-alat kami ada blender, yang kedua pisau, toples, sendok, alat distilasi, pipet teko dan gelas. Dan bahan-bahannya ada air tebu, kami menggunakan 0,75 kg, singkong 2 kg, sirsak 1,5 kg, ragi 24 gram, masing-masingnya dicampurkan 8 gram, dan gula 30 gram, masing-masing bahan dicampurkan 10 gram. Jadi kita masuk ke tahap persiapan fermentasi. Yang pertama tebu. Tebu kami dapatkan tebu jadi, langsung kami dapatkan airnya, singkong kami blender dulu, dan sama juga sirsak kami blender dulu. Kita akan masuk ke bagian pertama, fermentasi alkohol. Jadi glukosa akan dipecah menjadi 2, akan berubah menjadi 2 molekul piruvat. Dalam proses ini namakan glikolisis. Dalam glikolisis akan dihasilkan juga 2 energi, yaitu 2 ATP dan NADH. Lalu 2 piruvat akan berubah dengan melepaskan 2 CO2, 2 menjadi 2 asetaldehid, dan nantinya 2 asetaldehid akan berubah menjadi 2 etanol. Sehingga dapat dilihat dari awal hingga akhir dibentuk persamaan glukosa menghasilkan 2 etanol dan juga 2 CO2. Jadi ini tahapan fermentasinya. Yang pertama kita akan menyiapkan 750 ekstrak ke dalam toples, dan pada penelitian ini adalah singkong, sirsak, dan tebu. Tahap kedua kita menyiapkan 24 gram ragi, yang nanti ragi ini akan dimasukkan 8 gram ke dalam toples-toples ekstrak yang sudah kita tadi. Dan tahap ketiga kita akan menambahkan gula sebanyak 10 gram, karena gula ini berperan sebagai katalisator yang akan mempercepat reaksi fermentasi dia tadi. Dan terakhir kita tutup toples dengan rapat agar udara tidak dapat masuk, tidak dapat mengganggu proses fermentasi, dan kita simpan pada suhu ruangan yang tidak dapat berubah atau konstan. Oke, sekarang setelah kita mendapat ekstrak yang telah difermentasi, kita akan masuk ke proses distilasinya. Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan polaritas atau kecepatan atau kemudahannya menguap sebuah bahan. Komponen yang lebih mudah menguap dalam campuran tersebut akan masuk ke dalam fase uap terlebih dahulu bila dipanaskan. Sedangkan yang komponen yang lebih sukar masih akan tetap berada di cairan awalnya. Uap yang telah dinaikkan di proses penguapannya akan mengembun karena didinginkan oleh adanya kehadiran kondenser, sehingga uap yang cairan yang lebih mudah teruap akan pindah ke media yang lain. Tahap-tahap untuk distilasi alkohol adalah yang pertama untuk menyiapkan 20 ml ekstrak yang telah difermentasi, lalu dimasukkan ke dalam tempat untuk melakukan distilasinya dan digantung di atas pembakar bunsen. Untuk tahap kedua adalah memanaskan sesuai dengan titik didih alkohol, yaitu cairan yang ingin kita pisahkan sebesar 80 derajat Celcius, yang akan mengakibatkan alkohol menguap dan masuk ke area pendinginan atau kondensor. Kemudian untuk tahap ketiga adalah pada area kondensor, uap akan kembali menjadi bentuk cair dan masuk ke dalam wadah tampung, yaitu gelas. Dan terakhir adalah untuk melakukan ketiga ekstraknya perlu dilakukan proses selama 5 jam. Berikut adalah contoh rangkaian distilasi yang kami buat. Rangkaian distilasi yang kami buat ini merupakan rangkaian distilasi yang dibuat oleh kami sendiri, karena distilasi yang berada di sini tidak cukup untuk melakukan secara bersamaan agar terjamin mutu penelitian kami, maka kami membangun sendiri. Dari fermentasi dan distilasi yang telah kami lakukan,
kami mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama itu dari tabel bisa dilihat, kolom ke kanan akan menjelaskan setiap tanamannya, lalu ke bawah jumlah awal dalam kilogram, harga kotor, jumlah cairan dalam mililiter, jumlah cairan setelah fermentasi dalam mililiter, dan juga hasil alkohol per 20 ml cairan. Yang pertama, tebu, jumlah awalnya seperti sudah dibilang kita beli 0,75 kg, singkong 2 kg, sirsa 1,5 kg, dan harga kotornya masing-masing bisa dilihat. Yang paling mahal adalah sirsa 22.500, lalu tebu 18.000 rupiah, singkong 16.000 rupiah. Kami mendapatkan jumlah cairan dalam mililiter yang sama, yaitu 750 ml. Lalu setelah difermentasi, banyaknya cairan berubah. Tebu yang tadinya 750 ml tetap menjadi 750 ml, sedangkan singkong dan sirsa berkurang. Singkong menjadi 120 ml, sirsa menjadi 200 ml. Lalu etanol yang dihasilkan juga bervariasi, dengan sirsa yang paling banyak, yaitu dari 20 ml cairan mendapatkan 11 ml alkohol, sedangkan sirsa 7 ml dan tebu 6 ml. Lalu dengan data ini kami menentukan efektivitas tanaman-tanaman tersebut dengan membagi harga kotor, yaitu harga yang kami beli di pasar, dengan jumlah cairan setelah fermentasi. Lalu kita kalikan 20, karena kita menggunakan 20 ml cairan untuk penelitian kami. Yang pertama, tebu, harga cairan per 20 ml yaitu Rp480, singkong Rp2.600 dan sirsa Rp2.250. Lalu untuk mendapatkan harga alkohol per mililiter, kami menghitung dengan cara membagi angka sebelumnya, yaitu yang di atasnya, dengan jumlah etanol yang dihasilkan setiap tanaman. Tebu kita dapatkan Rp80 per mililiter alkohol, sedangkan sirsa Rp380 per mililiter alkohol, dan sirsa Rp204 per mililiter alkohol. Lalu ini foto dari hasil alkohol yang kami dapatkan. Kami ukur dengan pipet ukur. Lalu pembahasan hasil yang didapatkan dari masing-masing ekstrak bervariasi, dengan sirsa sebagai penghasil alkohol terbanyak, yaitu 11 ml per 20 ml ekstrak yang digunakan untuk singkong, menghasilkan 7 ml per 20 ml, dan untuk tebu dihasilkan 6 ml per 20 ml ekstrak. Setelah itu, tadi sudah saya jelaskan, kami menghitung per 1 ml etanol yang dihasilkan dengan cara membagi angka sebelumnya dengan jumlah etanol yang dihasilkan setelah eksperimen. Hasilnya seperti yang tadi saya sudah bilang. Lalu kami memberikan pendapat bahwa hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa sirsa dan singkong dapat menjadi alternatif yang baik sehingga sebagai sumber alkohol. Namun tebu tetap menjadi sumber alkohol yang paling murah jika dibandingkan dengan sirsa dan singkong. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari research paper kali ini adalah setelah dilakukan analisis data, maka kami akan menarik bahwa sirsa dan singkong dapat digunakan sebagai sumber alkohol alternatif, karena setelah dilakukan eksperimen ternyata singkong dan sirsa dapat menghasilkan alkohol yang lebih banyak dibandingkan tebu. Kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, kami menyarankan agar sirsa dan singkong digunakan sebagai sumber alternatif dalam industri alkohol, karena kedua tanaman tersebut lebih mudah tersedia di Indonesia dan terlihat lebih banyak menghasilkan alkohol. Saran kami yang kedua, sirsa dan singkong di penelitian kami kali ini lebih sedikit menghasilkan cairan karena cara pengolahan kami masih sederhana. Makanya kami menyarankan untuk menggunakan metode likuidifikasi dan saponifikasi untuk memaksimalkan jumlah cairan dari sirsa dan singkong.
Sekian dari kelompok kami. Ini daftar pertama kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Apakah masih ada tambahan dari penyaji pada waktu masih tersisa 5 menit? Tidak. Maka dari itu kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tanya jawab akan dimulai dari tanya jawab oleh penanggap, dilanjut dengan penguji, dan diakhiri oleh audiens. Dengan alokasi waktu tanya jawab penanggap 10 menit, tanya jawab dengan penguji 20 menit, dan audiens 5 menit. Bisa dimulai dari sekarang untuk tanya jawab dari penanggap. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu kepada kelompok 75 ini karena telah menyelesaikan presentasi dengan sangat baik. Mereka juga dapat menggunakan PPT yang menarik dan menggunakan bahasa dan intonasi yang cukup jelas. Saya hanya punya saran gitu. Ini kan namanya PowerPoint gitu kan. Jadi mungkin kata-katanya bisa didikitin lagi terus dibikin poin-poin. Jadi yang nonton juga bisa lebih jelas. Terus mungkin tulisannya juga bisa agak digedein, terutama tadi di abstrak sama di pembahasan karena menurut saya masih terlalu kecil gitu. Dari saya itu aja. Selanjutnya dilanjutkan oleh penyangga kedua. Baik, terima kasih. Saya pada kesempatan ini ingin menyanggah. Menurut saya yang bisa diberi tanggapan dalam kelompok ini yaitu tadi ada kayak sekitar 1 atau 2 typo gitu yang mungkin menurut saya bisa diperbaiki ke depannya jika lebih teliti. Terus saya juga ingin bertanya dengan cara penelitiannya. Setahu saya itu kan gula itu kan dari tebu ya. Nah, jadi kalau tadi kalian memasukkan gula sebagai katalisator, bukannya itu jadi kayak bukan cuma singkong yang dites tapi kayak singkong plus tebu gitu ya. Menurut saya itu dari saya itu saja. Terima kasih. Nama saya Kornel Wisanto Referen Balo dari kelas 1256. Biar saya menjawab. Jadi sebenarnya gula itu sumber gula itu tidak hanya tebu saja, bisa jadi nira, aren dan lainnya. Oleh karena itu kami mengambil gula yang lain dari tebu dan ditambahkan 10 gram pada masing-masing untuk menyamakan variabel yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin untuk menambahkan saja, kita tuh tujuan kita menambahkan gula dalam eksperimen ini adalah untuk mempercepat laju reaksi di mana proses fermentasi terjadi supaya tidak terjadi begitu lama dan kita bisa mendapatkan hasil dengan cepat namun juga tepat. Apakah masih ada tambahan dari penanggap? Tidak. Sekarang adalah sesi tanya jawab dengan penguji. Alokasi waktunya 20 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya kita beri apresiasi dengan tepuk tangan. Ya, selamat buat kalian yang telah mempresentasikan hasil risetnya selama satu semester ini. Baik, dari saya tidak banyak. Coba kalian deskripsikan atau jelaskan ke kami dari awal sampai setelah kamu mendapatkan alkohol pada proses distilasinya. Untuk penjelasannya mungkin kan kami menggunakan ekstrak atau ekstrak dari 3 contoh kita itu untuk usil mau dan sirsa. Masing-masing itu kita masukkan ke dalam tabung tesnya yang berupa bohlam karena ini kita menggunakan bahan-bahan khas yang kita gunakan sendiri dan itu dibakar di proses di atas tabung bunsennya. Dari Sirsaknya diapain dari awal? Dari buat sirsaknya atau dari apa?
Oh, dari sirsak awalnya. Nah, Dari sirsak awalnya itu sirsak sama singkongnya kan di blender. Di blender kemudian dimasukkan dengan ragi dan juga di blender kan dengan air. Itu dimasukkan ragi sama gula sebesar 10 ml tadi dan raginya sebesar 8 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam toples untuk dilakukan fermentasi. Fermentasi itu kita lakukan sekitar 6 hari dan pada hari ke-6 kita melakukan proses distilasi ini. Oke, sebelum proses distilasi ini ada nggak proses gambar, proses fermentasi? Foto atau apa? Yang pas sudah jadi fermentasinya ya Pak? Proses fermentasinya. Proses fermentasi. Di toples diapain? Nah, Ini mungkin contoh toples yang kita pakai ini Pak, buat fermentasinya. Kan kita pas fermentasinya itu kita mungkin nggak memberikan gambaran yang penuh pas kita ngelakuin tahap-tahapnya kayak apa. Cuman ini hasil akhirnya dan ini pas sudah setelah kita gunakan ekstrak untuk distilasi, sisanya seperti ini. Contoh toples dan isi beserta isinya yang tengah itu untuk ekstrak tebu, yang kiri itu untuk sirsak, dan yang kanan itu untuk singkong. dari hari ke hari tidak ada laporan. Hari pertama minggu laporan, hari kedua minggu. Enggak. Tidak ada. Jadi gimana? Blenderan buah-buah itu kamu masukkan ke toples seperti ini. Ya, Pak. Lalu duduk berapa? Iya. Ada proses apa di situ? Nggak ada. Itu ada minggu berapa? Saya akan jawab Pak. Ya. Jadi proses fermentasi yang kita lakukan itu sebenarnya tujuan kami bukan melihat proses fermentasinya, jadi kita tidak mendokumentasi tahap-tahap fermentasi ya, tapi kami mendokumentasi bahan-bahan dan hasil akhir fermentasinya Pak. Lalu Ketika dibuka apa? Ada. Oh, pas dibuka toplesnya. Mungkin saya jelasin dari awal kami melaksanakan fermentasi juga itu ada beberapa kecelakaan Pak. Jadi awalnya kami terlalu banyak melakukan fermentasi dengan perbandingan botolnya itu terlalu banyak yang melakukan fermentasi sehingga awalnya terjadi kebocoran dan keluar busa gitu Pak. Baru bisanya sampai tutupnya lepas. Sampai ya lepas. Jadi kami mengulangi fermentasi dan melakukan yang baru. Kami mengurangi ekstra kami untuk melakukan fermentasi dan saat dibuka yang keluar baunya mungkin Pak. Oke, baik. Jadi kalau dari sini sepertinya memang ini karena fermentasi kan banyak menghasilkan gula. Kalau bisa diceritakan bahwa yang seperti tadi kamu bilang terjadi beberapa kecelakaan, bisa kamu ceritakan di sini tadi ya, bahwa meskipun di RP-nya tidak kamu ceritakan. Karena kalau seperti ini prosesnya kalau kita hanya melihat gambarnya seperti ini kurang kalau dikatakan sebagai proses fermentasi. Ada dijelaskan bahwa ini harus anaerob atau aerob itu? Anaerob. Tadi ada sempat disinggung sedikit. Paling yang bagian paling bawah itu alkohol didapat dari proses fermentasi yang dilakukan melalui proses respirasi anaerob. Nah, yang kamu lakukan ini yang termasuk apa ya? Anaerob atau yang Anaerob. ya kalau karena umumnya secara distilasi itu proses aerob tidak anaerob itu kan menghasilkan gasnya banyak sehingga kamu tadi kan bisa luber kan sehingga akhirnya dikurangi. Nah, kalau kita hanya melihat dari foto itu baik kayaknya benar, tapi kalau sudah kalian ceritakan ya dengan volume yang sedikit, dengan massa yang sedikit, ya akhirnya kita bisa perlu bisa dilakukan. Karena kalau proses anaerob itu gasnya harus dibuang. Oke, selanjutnya proses distilasi. Oke, kalau proses distilasi yang pakai bukan kan tadi ekstraknya dimasukkan ke dalam lampu bolannya. Saring. No? Saring. Disaring Pak?
Sebelum itu disaring dulu, disaring dan dimasukkan ke dalam lampu bolamnya. Masukkan ke lampu bolam itu pembakar buncennya akan dibakar dan kita biasanya kontrol sampai suhunya itu sampai 80 derajat Celcius saja. Kalau misalnya udah terlalu tinggi kita matikan lampu buncennya, terus kalau misalnya udah menurun kita nyalakan lagi. Nah, proses itu kita lakukan sekitar 5 jam, dan selama proses itu uap-uap alkohol itu akan naik melalui selang. Nah, di tengah-tengah selang itu ada kondensor yang kita buat itu dengan air gelas Pepsi. Gelas Pepsi itu dicolokkan ke pompa yang dimana gunanya itu dihubungkan lagi dengan botol aqua yang lebih besar sebagai penampung untuk cairan pendinginnya. Nah, dengan pompa itu air yang ada di dalam kondensor itu akan terus digilir sehingga airnya tidak akan begitu panas ketika dilewati oleh uap. Kemudian kan uapnya naik ke dalam kondensor dan akan berubah menjadi cair, dan cairan itu akan berpindah ke wadah yang ada di seberang. Oke, ya. Kalau dari foto kan mungkin mata saya terbatas ya. Jadi mungkin kalau bisa kamu buat yang kamu ceritain itu juga skema gambar itu ya. Jadi saya bisa lihat bagaimana di mana. Terus kamu pernah dikontrol suhu itu bagaimana dengan apa? Pakai termometer tembak. Oh, termometer tembak. Ya itu kan juga kamu nggak perlihatkan di sini kan. Jadi kan kalau orang melihat ini isolasinya benar atau enggak, kontrol suhunya di mana kan kelihatan. Jadi yang ditembak yang di mananya? Yang di dalam bola. Yang ditembak di dalam bola. Oke. Kemudian hasilnya di mana itu? Hasil tampungannya ada. Hasil alkoholnya. Ya. Dari gambar dari foto itu tadi. Karena poin dari RP itu sebenarnya dari distilasi yang kamu buat kan distilasi yang bikinan sendiri kan. Ini poin besarnya di sini. Distilasi. Jadi tadi hasil alkohol yang netes dari selang itu kita tampung dalam gelas. Di gambar ini yang tadi. Di bagian sini kami belum menaruh gelasnya karena belum dimulai bagian destilasinya. Jadi ini kami belum pasang bolamnya karena belum mulai destilasi. Tapi di bagian sini ini gelas buat nampung hasil alkoholnya. Ada 1, 2, dan 3. Ini agak berantakan karena ini kami buat sederhana dan tidak dengan rancangan yang teliti. Jadi kami menggunakan tempat yang ada, Pak. Oke, ya sebenarnya poin RP itu di sininya kamu bikin sendiri alat-alatnya kan. Iya, Pak. Terus kok tahu itu alkohol gimana? Kok tahu hasilnya alkohol bukan air atau apa? Kamu cicip atau? Saya menjawab, Pak. Nah, jadi pertama cara kami mengidentifikasinya itu, yang pertama itu kita mencium baunya, Pak. Dan yang kedua dengan rasanya, dan rasanya seperti apa itu juga kami cukup yakin dengan saat Memotong waktu tanya jawab dengan penguji sisa 10 menit. Dan kami juga cukup yakin dengan cara kami ketika mempertahankan suhu di mana 80 derajat itu sebagai titik-titik didihnya uap, maka alkohol yang akan jadi uap. Jadi karena kamu berpengalaman minum alkohol, jadi dia tahu kan. Mungkin saya cukup silakan. Baik, terima kasih. Saya juga kita berikan apresiasi bersama-sama untuk mempresentasikan dari hasil penelitiannya. Saya setuju tadi dengan penanggap pertama berkaitan dengan ini mungkin masukan ya, apresiasi yang juga bisa nanti untuk perbaikan. Untuk PPT sebenarnya juga sudah bagus, tapi hanya memang beberapa bagian tulisan memang mungkin poin-poin ya tidak perlu semuanya dituliskan dengan ini, karena juga namanya saja PPT, jadi mungkin bagian yang penting-penting saja
yang dituliskan, tidak perlu semuanya. Itu untuk berkaitan dengan PPT dan juga penjelasan kamu dari suara, dari semuanya sudah jelas ya, sudah oke, kita bisa mendengar. Nah, yang lain adalah saya melihat dari awal penulisan judul kamu. Kalau tidak salah ini judul yang bahasa Inggris, ini fontnya berbeda ya ukurannya. Terlalu besar. Ketika saya cetak tulisannya tidak sama. Jadi fontnya tidak sama, ini terlalu besar. Ini font untuk yang judul kamu. Font ukuran judul itu berapa? Itu sudah ditentukan. Jadi itu terlalu besar. Kemudian ada di bab, bukan di bab, di halaman 3 di alinea 2 itu pemikirannya juga alurnya mungkin bisa dibalik ya, karena itu dibagi bisa 2 alinea atau 2 paragraf. Jadi mulai dari hal inilah, nah itu kamu masukkan di belakang. Kemudian yang tingginya minat akan minuman beralkohol, itu kamu masukkan yang di atas sehingga nanti mendukung. Jadi alur pemikirannya tidak terbalik. Itu yang di halaman 3. Kemudian ada gambar di situ. Ada gambar 1.1. Sebenarnya gambar tidak perlu 1.1, cukup gambar 1. Ya, gambar 1. Kemudian itu gambar kan penjelasan dari yang di atasnya kan. Nah, itu kamu boleh ada pengantar sedikit mungkin dilakukan berdasarkan prinsip respirasi anaerob yang tampak pada gambar seperti berikut, titik 2. Nah, sama dengan saya menyambung berikut, kalau berikut itu pasti titik 2 ya. Jadi bukan berikut kemudian titik. Nah, ini ada di beberapa tulisan kamu berikut kemudian titik. Atau bahkan tidak ada tanda baca. Itu kemudian karena penelitian ini kan kamu kemudian sudah melaporkan, jadi menggunakan kata akan mungkin bisa ditoret atau tidak dipakai lagi. Ya, di halaman 4, itu kemudian di bagian metode penelitian. Kemudian juga masih halaman 4 itu alinea yang pertama, halaman 4 di kolom kedua itu hampir sama atau mungkin sama dengan alinea terakhir. Jadi itu harus kamu edit atau kamu hilangkan salah satu. Karena itu sama sebenarnya, hanya pengulangan. Kamu mengulang lagi halaman di alinea pertama kolom kedua itu kamu ulangi di kolom kedua juga tapi di alinea terakhir. Jadi silahkan itu diedit. Kemudian saya mengusulkan juga untuk bagian alat dan bahan itu mending juga seperti yang kamu tadi tayangkan dengan tabel. Ya, itu bisa kamu baca. Itu kemudian konsistensi penulisan yang benar itu etanol dengan H, etanol atau etanol. Mungkin kalau etanol dengan H itu gara-gara itu penulisan dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan tulisannya etanol pakai H. Oke. Cuman kalau di Indonesianya yang benar itu etanol tanpa H. Namun karena autocorrect dan kita kurang teliti membenarkan juga, mungkin terkadang muncul etanol pakai dengan H. Oke, jadi mungkin bisa nanti ke depannya dikasih koreksi ya konsistensi itu etanol penulisannya. Kemudian juga penulisan kata singkong itu menggunakan kapital atau tidak. Ini di halaman 5 kan kamu ada yang menggunakan kata kapital juga. Ya mungkin hanya kekurangan penelitian saja yang ada di situ. Itu kemudian halaman 6 di fermentasi sirsak itu mungkin bisa kamu tuliskan tidak terpisah karena dia yang berdiri sendiri satu atau seperti satu frasa ya, mungkin tidak itu cocok. Jadi itu judul kemudian langsung saja di atasnya di kolom keduanya, jadi tidak berdiri di sini di halaman 6 ada di sini. Kemudian di halaman 8 juga sama. Penggunaan kata bisa ini kan sebenarnya tidak baku ya, kurang baku. Jadi mungkin menggunakan daripada dapat ya, kata dapat ya, menggunakan kata dapat. Itu tadi yang gambar dan sebagainya. Saya mohon juga gambarnya tidak ada gambar 31.3, tapi cukup gambar 3 atau gambar 4 ya, karena itu kan berbeda juga. Kemudian tadi tabel harga juga mungkin bisa ditampilkan lewat
tabel saja yang ada di sini di halaman 8 sudah bagus tadi di PPT itu. Kemudian daftar pustaka ada 10 ya, kalau tidak salah, benar? Oke, benar 10. Pertanyaan saya, daftar pustaka di sini ada 10, itu kamu terapkan di mana? Karena tidak ada sama sekali bagian dari halaman 3 diisi kamu sampai dengan halaman 8 itu menunjukkan daftar pustaka itu kamu letakkan di mana saja. Untuk daftar pusakanya sebenarnya sebagian besar itu kita gunakan sebagai referensi dan tidak kita kutip secara langsung di dalam jurnal kita. Ya, meskipun itu mau kamu kutip tidak secara langsung maupun secara langsung. Maaf memotong, mengingatkan waktu presentasi 3 menit lagi. Oke. Harus juga istilahnya kita bisa melihat itu ada di mana, ya. Karena ini benar-benar mulai saya buka ini daftar pustakanya 10, ini ada di mana, bagian yang mana, ya istilahnya seperti itu. Misalnya kamu menggunakan destilasi apa dan bagian ini apa, itu bisa juga. Jadi contoh mungkin alinea pertama langsung kelihatan ya. Alinea pertama itu dalam kurung kamu misalkan ada apa di mana? Ya, dalam inputnya bla 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 alkohol Ya, ada. itu dari siapa itu? Nggak boleh dari kamu sendiri. Ada sumbernya. Padahal kamu daftar pustakanya sudah banyak, tapi saya mau cari-carinya kok tidak ada dari halaman awal sampai akhir, tidak ada sama sekali. Oke, mungkin dari saya saja cukup ya. Baik, sesi tanya jawab dengan penguji masih tersisa 2 menit lagi. Apakah ada yang bisa dilakukan? Jadi tahu maksudnya apa hasilnya? Jadi sumber-sumbernya di Sumber-sumbernya perlu kita cantumkan di Ya, kamu ngambil bagian apa? Kalau itu misalnya apa langsung atau tidak langsung itu harus ada kan di situ. udah. Baik, sesi tanya jawab dengan penguji telah selesai dan memasuki sesi tanya jawab dengan audiens dengan alokasi waktu 5 menit. Dipersilakan bagi audiens yang ingin bertanya kepada penyaksi. Dipersilakan. Selamat siang, saya Federal Data dari 1145. Saya hanya ingin bertanya sebenarnya. Tadi kan dibilang untuk eksperimen ini membuat alkohol itu dengan fermentasi glukosa. Apakah itu berarti apapun yang mengandung glukosa dapat dijadikan alkohol? Mau itu buah atau nasi atau apa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Fermentasi alkohol itu prinsipnya kita menggunakan sebuah wadah, yaitu bisa bahan makanan yang ada gulanya, namun tidak sepenuhnya gula. Jadi bahan makanan ini sebagai wadah yang berisi gula, ini akan gulanya ini akan diambil dan bereaksi, yaitu respirasi anaerob, menghasilkan alkohol. Namun gula dengan ragi saja itu tidak bisa karena tidak ada karena hal tersebut tidak bisa bereaksi. Mungkin untuk memperjelas yang dapat digunakan sebagai buatan alkohol itu mungkin sumber-sumbernya itu dari tanaman yang mengandung gula. Jadi kalau begitu kenapa memilih sirsak secara spesifik? Oke, mungkin untuk pemilihan kenapa kita milih sirsak dan singkong, kalau tebu kan merupakan sumber alkohol yang utama ya. Kalau sirsak dan singkong sendiri kita itu pilih karena mereka itu memiliki kadar glukosa yang tinggi. Yang kalau misalnya di singkong itu kan dari karbohidrat itu sendiri merupakan hasil dari glukosa, dan sirsak itu biasa cenderung memiliki rasa yang manis. Makanya kita memilih kedua. Izin saya bertanya, perkenalkan saya Jonathan Christopher Panjaitan,
saya dari kelas 11 IPS 1. Sebenarnya saya tidak begitu mendalam mengenai IPA, tapi akan saya bertanya mengenai bagaimana sih kesulitan kalian dalam ini kan ada praktikum ya, pasti ada diskresi di situ, di mana ada kesulitan atau tantangan. Bisa nggak kalian jelaskan tantangan apa saja yang kalian alami saat kalian praktikum? Terima kasih. Oke, izinkan saya menjawab. Mungkin saya akan menjelaskan dari awal. Tantangan pertama yang kami alami itu mungkin yang sudah seperti dijelaskan tadi pada bagian fermentasi. Kami melakukan kesalahan dalam memilih berapa banyak yang akan kami lakukan fermentasi. Dan kedua, kami juga akan mengalami kendala dalam pertemuan karena kebetulan rumah kami bertiga lumayan jauh. Dan yang ketiga itu kendala dalam membuat alat, karena sebenarnya dalam lapangan itu, dalam membuat alat itu sering terjadi kebocoran dan juga banyak hal lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francis, sedangkan kelas 1 itu ingin bertanya saja untuk waktu atau berapa lama atau berapa hari fermentasi itu berapa ya? Kalau untuk fermentasinya sendiri kita lakukan selama 6 hari. Untuk distilasinya itu sekitaran 5 jam. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena waktu masih tersisa 1 menit lagi. Ini saya mau tanya banyak aja, dan ini juga hubungannya bukan sama tujuan penelitian Anda. Tapi ini kan udah tanya tentang singkong, tebu, dan sirsa. Dan katanya singkong dan sirsa mempunyai hasil yang lebih banyak, namun tebu itu yang paling murah dan yang paling sering dipakai di Indonesia. Dan ini maksudnya, apakah singkong dan sirsa dapat menjadi seperti sumber yang alkohol yang utama yang berekonomis, atau hanya yang terus kita mencari alternatif? Itu aja. Baik, saya akan menjawab. Jadi memang benar dalam penelitian kami singkong dan sirsa menghasilkan alkohol yang lebih banyak. Namun ini juga harus dilihat bahwa jumlah cairan setelah fermentasi itu jauh berkurang dari awalnya. Yaitu sirsa dari 750 menjadi 200, singkong dari 750 menjadi 120, sedangkan tebu itu tetap sama karena bentuk awalnya itu sudah cairan yang penuh. Sedangkan singkong itu masih ada cairan yang masih agak kental. Sirsa juga masih cairan yang agak kental setelah di blender. Lalu apakah ini bisa menjadi alternatif yang bagus itu tergantung cara mengekstrak cairannya. Kami menyarankan bahwa untuk mengolah singkong dan sirsa menggunakan metode likuidifikasi dan sakarifikasi, yaitu dengan cara yang lebih modern dan lebih benar. Sedangkan cara kami ini hanya dengan cara sederhana, yaitu di blender, sehingga hasil cairan yang dihasilkan tidak maksimal. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab dengan audiens telah selesai. Bapak Ibu guru, Bapak penguji sekalian, para presenter dan juga Bapak Ibu orang tua serta para wakil selesai, telah berakhirlah sesi presentasi pada hari ini. Mari beri apresiasi dengan cara bertepuk tangan pada para penyaksi. Kami mengucapkan terima kasih dan provisian kepada kelompok 75 yang telah berhasil mempresentasikan penelitiannya hari ini. Terima kasih pula atas kehadiran Bapak Guru Penguji, Bapak Ibu orang tua dan teman-teman audiens sekalian. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat menjadi manfaat untuk kedepannya. Sekian, terima kasih.